Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam yang ke-14 ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan. Yang lebih penting lagi adalah nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi sunatullah bahwasanya hidup ini pasti ada ujian. Iya. Oleh karena itulah kita harus bisa menyikapi ujian yang dituntunkan dalam syariat Islam ini. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, wala nabluwannakum, sungguh pasti kami akan uji kalian, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Ya, ketakutan itu apa yang dihadapi oleh seseorang yang akan datang. Itu ketakutan, ya, takut terhadap musuhnya, takut terhadap masa depan yang akan dia hadapi. Ya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian walju' minal khaufi walju'. Walju' yaitu sedikit rasa lapar. Ya, sedikit rasa lapar. Itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa naqsim minal amwal, yaitu sedikit kekurangan dari harta. Ya. Kekurangan dari segi ekonomi, pendapatan dan seterusnya, itu merupakan juga ujian dari Allah. Wal anfus, dan jiwa, kekurangan jiwa, artinya meninggalnya
ya keluarga, sanak saudara, ya dan seterusnya. Wassamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan, ya, tanam-tanaman, makan makanan. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Namun apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sikap kita menghadapi segala ujian yang tadi Allah sebutkan, ya, maka tidak lain dan tidak bukan harus dengan kesabaran. Jamaah sekalian, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan buruk sangka kepada Allah, bukan dengan mencaci maki keadaan, tetapi kita berbaik sangka kepada Allah dan bersabar bahwasanya ujian itu pasti ada hikmahnya. Ini ujian itu pasti ada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada hamba-hambanya. Ya, yaitu apa? Yaitu pengampunan, ya, dihapuskannya dosa-dosa kita. Ya, karena boleh jadi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh kita, tetapi dihapuskan dengan ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa kita. Jamaah sekalian. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahkan satu duri pun yang menusuk kaki kita itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita. Ya, boleh jadi Allah inginkan, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana para nabi disebutkan dalam hadis bahwasanya asyaddul bala, bahwasanya manusia yang paling banyak mendapatkan ujian-ujian adalah para nabi. Hadirin, tidak ada ujian yang lebih besar daripada ujian yang para nabi. Jamaah sekalian, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana ujian beliau ketika beliau berada di kota Mekah 13 tahun. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin langsung memenangkan Rasulullah gampang sekali. Allah langsung bisa menghancurkan dengan perkataan Allah kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan dari nabi kesabarannya. Jamaah sekalian. Karena ganjaran kesabaran itu tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi dalam sebuah hadisnya. Jadi bulan puasa itu adalah bulan kesabaran. Sebenarnya bulan puasa itu ujian juga, bukan ujian berupa bencana alam. Tapi kita diuji apa? Diuji untuk mentaati perintah Allah. Jadi ujian itu sebenarnya tidak selamanya harus berupa bencana alam, berupa kematian. Bahkan perintah-perintah Allah itu juga ujian sebenarnya. Kita diuji, apakah kita taat kepada perintah Allah, apakah kita bersabar menjalankan perintah Allah, apakah kita bersabar di dalam meninggalkan larang-larang Allah. Jamaah sekalian, termasuk dalam puasa ini, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya bulan puasa ini adalah syahrul sabr, kata Nabi, bulan kesabaran. Wasabru jazaohu al-jannah, kata Nabi. Dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Jemaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kenapa puasa ini ganjaran pahalanya orang yang berpuasa ini tidak terhingga banyaknya, dibandingkan dengan amalan sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah ditentukan
pahalanya. Iya, jumlah pahalanya. Tetapi kalau puasa tidak. Iya, sebagaimana hadis Nabi disebutkan, ya kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak cucu Adam itu telah ditentukan kadar-kadar pahalanya, jumlah-jumlah pahalanya sudah ada. Itu apa? Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'imi'ati di'fin. Bahwasanya satu kebaikan yang kita kerjakan itu akan mendapatkan 10 pahala hingga 700 pahala yang kita dapatkan. Iya. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Ya, puasa itu tidak terhingga, melebihi daripada 700 pahala. Lebih, tidak terhingga. Illa siyam, kata Allah dalam hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi. Saya yang langsung memberikan pahala yang tidak terhingga banyaknya. Kenapa? Jamaah sekalian, karena dalam puasa itu kita ya betul-betul dilatih, kita punya kesabaran, keikhlasan. Jamaah sekalian, itu apa? Seandainya kita tidak sabar, seandainya ada orang yang tidak ikhlas dalam berpuasa, gampang sekali kan? Dia masuk kamar, makan, minum, siapa yang lihat? Tidak ada kan? Tapi karena dia yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka dia tidak berani merusak pahalanya dimanapun dia berada. Ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah, betul semata-mata dia sabar, ia mencari ridha Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata dalam hadis yang lain, ya Allah mengatakan, ya illa siyam fa innahu li ya wa ana ajzi bihi. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Ya. Karena apa? Kenapa pahalanya tidak terbatas? Karena dia meninggalkan makan, tidak minum dan tidak berhubungan intim di siang hari semata-mata karena aku, bukan karena siapa-siapa. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah menyikapi ujian, baik ujian-ujian yang sebagaimana saya sebutkan tadi, kekurangan makanan, meninggalnya sanak saudara, kemudian kekurangan ekonomi, pendapatan, kemudian rasa takut tentang apa yang kita akan hadapi, kemudian kelaparan dan seterusnya, maka itu harus dihadapi dengan kesabaran, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan buruk sangka, apalagi menggerutu, apalagi mencela Allah atau mencela keadaan. Ya, tidak boleh jemaah sekalian, karena apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Jemaah sekalian, tidak boleh kita menyadarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu musibah-musibah yang menimpa kita, ya barangkali itu menurut kita buruk, tetapi menurut Allah adalah kebaikan. Di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa kita, dan kedua mengangkat derajat kita yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga di bulan puasa tahun ini kita ada perbaikan daripada ibadah-ibadah kita, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.